Halo teman-teman, kalau kalian orangnya emosional, sensitif, apa-apa dirasain dan setiap emosi itu dirasakan dengan dalam, tapi sebenarnya gampang juga hilangnya gitu kan. Kayak cepet marah, cepet sedih, cepet kecewa, cepet puas, cepet bangga, cepet gampang heran. Tetapi ya udah habis itu fleeting aja terus rasanya mengalir dan pergi gitu. Kalau kamu relate sama itu, dan kadang-kadang ngerasa keganggu sama emosi kamu, aku mau share satu rahasia yang penting banget tentang mengelola emosi. Jadi, mungkin perkenalan dulu ya. Aku orangnya emosional banget, dan kalau kamu tahu tentang human design, aku punya emotional authority. Artinya apa? Artinya salah satu tugas aku adalah untuk riding the wave of emotion. Artinya mengikuti ombak emosi itu. Nah, apa artinya? Apakah itu artinya aku akan terpengaruh sama emosiku seumur hidup, atau apa? Apakah kehidupanku akan dikendalikan oleh emosiku? Apakah aku jadi nggak punya kontrol terhadap hidupku sendiri? Itu enggak sama sekali. Dan aku juga belajar neuroscience tentang how to manage your emotion, ya kan? Dan hari ini aku akan share itu semua sama kalian dalam satu pelajaran yang sangat penting dan biasanya overlooked. Kalau misalnya kamu managing your emotion, biasanya bagian ini kayak kita nggak notice gitu. Alright, dan it doesn't matter kamu tahu human design atau enggak, kamu tahu jenis kamu orangnya kayak gimana, as long as kamu resonate sama yang pertama tadi aku bilang, kamu punya banyak emosi, terus kalau kamu ngerasain itu bisa yang dalam banget, sedih-sedih banget, marah-marah banget, jengkel-jengkel banget, ya kan. Terus misalnya kamu cinta banget sama seseorang, kamu bisa cinta banget dan kamu bisa devoted, bisa ngasihin everything, seluruh hidupmu ke orang itu gitu. Kayak kalau kamu resonate sama itu, yes, welcome. Kamu juga mungkin sensitif banget sama apa yang dirasain orang lain, kayak kamu berempati dengan orang lain dan sebagainya. Nah, kalau kamu resonate sama ini semua, aku akan share satu satu rahasia. Sebenarnya bukan rahasia, tapi mungkin orang framingnya atau sudut pandang yang mereka pakai itu tidak menyentuh ini gitu. Oke, so Aprisa, what are you talking about? Oke, sebelum itu aku mau bilang dulu kalau namaku Aprisa, aku certified life coach, aku tarot reader, dan aku lagi nyelesain PhD aku. By the way, aku punya kelas tentang mengelola emosi di bawah, tapi hari ini nanti kalau misalnya kalian pengen belajar lebih lanjut tentang itu, kalian boleh lihat kelasnya di bawah, tapi hari ini aku mau share ini dulu. Ini satu rahasia penting yang aku belum lama ini juga menemukan formulanya dan belum aku share di situ. However, di situ di kelas yang bawah itu, di bawah itu namanya bersahabat dengan emosi, dan di situ ada breakdown kayak what you should do, like dari A sampai Z lengkap dengan banyak contoh kasus. Oke. So, what is the secret? Sebelum itu atau untuk bisa menjelaskan itu, aku mau share tentang salah satu analogi di tarot, karena aku tarot reader kan, jadi pendekatannya tarot. Nah, kalau di tarot itu emosi itu digambarkan dengan air, ya. Jadi digambarkan dengan air artinya apa? Emosi itu bisa naik turun, bisa tenang. Untuk beberapa orang tertentu itu ada yang emosinya lebih kayak danau, tenang. Ada yang bentuknya kayak sungai, ada yang bentuknya kayak laut. Jadi emosinya luas, seluas samudra. Cintanya, hatinya seluas samudra. Mungkin itu kali ya kalau orang bilang. Nah, the thing is, ketika kita mengalami emosi, itu kalian ngebayanginnya adalah di dalam diri kita, emosi itu seperti ombak. Dia naik, turun, puff, gitu kan. Kemudian dia ombak yang naik itu dia akan memukul air yang ada di bawahnya dan bikin further ripple gitu. Tetapi makin lama ombak itu akan makin pelan, teman-teman. Ya kan? Kalian kalau pernah lihat ombak itu akan naik kemudian turun lagi, boom. Dan kalian tahu nggak apa sebabnya ombak? Apa yang menyebabkan ombak? Salah satu hal terbesar yang menyebabkan ombak adalah angin. Dan angin kalau ada di dalam tarot itu adalah pikiran, mental. Nah, itu sebabnya atau kalau bahasa Inggrisnya thoughts. Oke. Jadi sebetulnya emosi ini salah satu penyebab terbesarnya adalah pikiran. Jadi ketika kalian dibilang kayak oke, manage your emotion, itu apa yang harus kita lakukan itu sebenarnya bukan trying to misalnya kamu marah gitu ya, kayak yang sabar Aprisa jangan marah. Bukan seperti itu.
Yang di manage itu bukan emotionnya sebenarnya, tetapi thoughts-nya atau pikirannya. Nah, untuk bisa memanage pikirannya, kita perlu tahu pikirannya apa. Oke? Tetapi yang aku kasih contoh dulu sampai di sini ya. Jadi yang pertama, ketika kamu mengalami emosi yang besar, kamu sadari pikiran yang ada di balik itu apa? Apa penyebabnya? Jadi contoh, misalnya kamu di jalan, kamu diselip tiba-tiba, ini yang paling sering orang keluar emosinya kan pas di jalan ya. Ini kamu lagi nyetir enak-enak atau naik motor enak-enak gitu kan, tiba-tiba diselip dan nyelipnya yang gini kayak harus gitu banget ya, cuy gitu kan, di mulut rasanya udah mau keluar, wah gitu kan. Nah terus habis itu begitu dia pergi, udah pergi, kita udah klaksonin gitu kan, terus itu kayak rasanya di dalam hati masih, kalau orang Jawa bilang masih bededek gitu ya, masih di dalam hati masih wah gitu apa kempropok gitu kalau orang Jawa bilang. Nah kayak kayak pengen teriak mungkin, kayak pengen marah-marah, pengen ngejar, pengen ngaksonin ya kan, atau di jalan kayak yang kemudian apa ngomong-ngomong kata-kata yang aneh, udah segala macam keluar semuanya, kebun binatang. um, kayak gitu kan. Dan somehow setelah berapa lama, setelah keluar semua, baru tuh mungkin perasaannya mereda ya kan. Atau mungkin ada beberapa di antara kalian juga yang terus ended up jadi kayak mukul-mukul sesuatu atau teriak-teriak atau apa. Ini adalah bentuk dari emosi itu. Oke? Jadi yang penting di situ adalah bukan tenang diriku, tenang Aprisa, jangan marah, jangan ngamuk, jangan apa kayak gitu. Bukan kayak gitu. Tetapi sadar kayak bukan yang terus kita harus going deep, terus kita harus healing inner child, terus kita harus doing shadow work, inner work, whatever. Nggak perlu sampai seperti itu. Ada kasus-kasus di mana iya, kamu perlu ngelakuin itu gitu. Tapi biasanya hal-hal kayak gini tuh simple. Artinya contoh yang kasus di jalan tadi. Salah satu alasan kenapa kamu marah banget itu bukan karena kamu diselip seperti itu. Dan juga bukan karena kamu itu orangnya jahat, emosional, kasar, tidak sabaran. Itu enggak sama sekali, bukan itu. Tapi biasanya penyebabnya adalah merasa violated, merasa tidak dihargai, merasa haknya tidak dihargai, merasa dibahayakan di jalan, merasa egonya yang kena. Dan ini apa sebenarnya? Ini pikiran, ya kan? Pikiran bahwa oh dia gini, oh dia gitu kan. Itu sebabnya ada beberapa pendekatan kalau kalian kerja sama coach atau apa gitu, pendekatan untuk manage emosinya adalah untuk reframe pikiran itu. Artinya kayak oh mungkin dia lagi emergency, oh mungkin dia butuh apa, mungkin anaknya kenapa, mungkin dia lagi sakit perut or whatever. Ada pendekatan yang seperti itu. Tetapi ketika kita langsung dari rasa marah, kemudian kita langsung berusaha untuk nge-reframe pikiran kita, itu kita tidak honoring diri kita sendiri, tidak honoring pikiran kita, dan tidak honoring perasaan kita. Terus jalan tengahnya gimana Aprisa? Gimana caranya? Karena gini teman-teman, ketika kalian langsung reframe kayak mungkin ini begini, ini mungkin begitu, apa yang kalian lakukan adalah you are shutting down your own emotion dan your own thoughts dan your own hurt. Karena pada saat itu meskipun kita cuma diselip, kita pakai contoh diselip itu ya, kalian bisa apply untuk apapun, boleh sambil refleksi kayak terakhir kali kalian marah banget misalnya, atau sedih banget, atau ketrigger banget, itu tentang apa gitu. Pada saat kita mengalami itu sebetulnya problemnya biasanya bukan tentang kita diselip, tapi sesuatu yang lebih deep lagi, yang evoking atau triggering our thoughts yang berasal dari kejadian sebelumnya. Apakah itu pada saat kita masih kecil, yang mana itu tadi makanya banyak orang yang doing inner child healing gitu kan, atau simply kayak the belief ya yang mungkin dari inner child atau trauma yang baru-baru gitu ya, kayak the belief that we're not good enough, the belief that people are allowed to hurt us, bahwa kita nggak dihargain, dan all this kind of stuff. Biasanya itu rootnya, akar-akarnya di situ gitu. Jadi ketika kalian ngeliat di selip tadi, itu ada diri kalian yang merasa tidak dihargai, tidak
ya tidak dihargai gitu. Kayak emang gue sejelek itu ya. Kalau kalian explore dalam-dalam, mungkin kalian bertanya-tanya, emang gue sejelek itu ya sampai orang lain aja itu bisa nyelip gue sampai kayak gitu, nggak ngehargain, hampir nabrak mobil gue, hampir bikin gue jatuh dari motor. Kayak mereka nggak mikir aku harus cari kerja, aku harus cari uang. Mereka nggak mikir all those kind of stuff. Ini apa semuanya? Thoughts. Is it emotion? No, this is thoughts. Oke? Sampai sini clear ya. Oke. Nah, ketika pikiran-pikiran itu yang berasal dari memori dan berasal dari pattern sebelumnya itu berasal dari rasa kan, bahwa oh aku mungkin nggak dihargai, oh mungkin itu kan sebenarnya kayak memori bahwa maybe I'm not good enough. Ketika itu kita langsung reframe, mungkin kita berusaha untuk memahami orang itu tanpa berusaha untuk memahami diri kita sendiri. Make sense ya? Nah, salah satu prinsip ketika kita reparenting inner child, aku juga inner child coach sebenarnya. Ketika kita reparenting inner child atau ketika kita belajar untuk mencintai diri sendiri, salah satu caranya adalah, prinsipnya adalah connection before correction. I'm going to say about this like a lot in my videos. Connection before correction. Jadi artinya apa? Sebelum kamu reframe, kamu acknowledge dulu. Ya, dan ini acknowledge ini nggak necessarily harus panjang. Iya, memang kamu harus marah, nggak apa-apa. Kayak it doesn't have to take a whole day. It doesn't have to take a year atau an hour or so. Kalian cuma bilang I get it. Tapi untuk sampai di titik itu, you must know dulu gitu loh. Aku ngerasa nggak dihargain banget nih. Begitu kalian tahu what it is about, ketika kalian ngerasa kayak, oh aku emosi nih gitu, aku diselip kemudian aku emosi, terus kalian langsung bisa realize bahwa, oh ini aku nggak ngerasa dihargain. When you name it, you can see it. When you can see it, you can heal it. Ya, jadi ketika kalian lihat bahwa, oh aku ternyata nggak merasa dihargai di sini. Dan di situ ketika kalian meng-acknowledge bahwa kalian merasa tidak dihargai, kalian merasa nggak good enough dan sebagainya, this is where the connection is. Bahwa it's valid that you feel like that, I get it, but that's not the truth. Nah, disitulah thoughts-nya kita ubah baru di situ. Setelah kita connect, baru kita correct. Dan itu correction-nya nggak harus dengan cara, kita harus memahami orang lain atau apapun. Nggak harus sampai ke sana. Kadang-kadang for some people itu kejauhan. Kayak we don't have to think of other people that far. Like, look, for many of us, kita sudah diajari, dididik untuk caring about what other people think and feel, dan trying to to tolerate other people. Tetapi kita sendiri tidak pernah belajar untuk understanding ourselves, accepting ourselves, dan tolerating ourselves, ya kan? Dan sekarang adalah masanya. Reparenting ourselves adalah masanya untuk understanding ourselves. Dan understanding ourselves ini bukan berarti kemudian kita akan memvalidasi segala hal buruk yang akan kita lakukan gitu kan, atau kita akan drowning in our sadness, in our anger for hours, for days. No, bukan itu. Dan the goal is definitely not in kayak aku akan ngelimit aku feeling ini selama 1 jam atau selama 1 menit. Aku akan marah selama 1 menit, habis itu udah aku nggak marah lagi. No, that's not it. But understanding. Setelah kalian understanding diri kalian, oh ya, aku marah karena ini sebabnya. Dari situ kamu bisa move forward gitu. Tetapi apa yang aku akan sambung lagi ke tanda kutip ke secretnya itu tadi adalah managing the thought. Ketika kalian udah realize, oh aku sadar nih bahwa aku diselip ini, aku semarah ini karena aku merasa tidak di-respect. Dan karena ini menunjukkan kayak how I was treated from the past. Pada saat aku masih kecil, pada saat aku di kantor, pada saat aku di mana, aku nggak di-respect sama orang lain dan aku jadi semarah ini. Sampai itu, kita udah tahu, dan apa yang kita lakukan? We manage the thoughts. Pikiran kita yang kita manage. Bagaimana caranya? Bukan dengan, enggak.
tapi kayak dengan stopping. It doesn't have to go far and wide. Kamu nggak harus, iya kan bener aku tuh bad person, iya kan bener aku kayak, what is this? Kalau kalian sudah tahu bahwa the reason adalah kalian ngerasa disrespected, ya jangan ditambah-tambahin kayak, tuh kan bener aku tuh emang. Kalau kita nambahin kayak gitu, itu berarti kayak kita ngelanjutin disrespecting ourselves kan. It's like, aku pernah nonton videonya Sri Kumar Rao, kalau nggak salah namanya, aku lupa. Tapi dia tuh kayak, ketika kamu disakitin orang lain, tanda kutip, itu seperti orang lain manah kamu. Tetapi ketika kamu keep on repeating the thoughts di kepala kamu, atau even worsening dengan kayak confirming, dengan apa ya, kayak oh ya nanti aku bakalan kayak gini selamanya, and all those kind of stuff, it's like kamu dipanah orang, habis itu kamu manah diri kamu lagi dan lagi. You are hurting yourself. Jadi what you can do adalah you don't need to manage the emotion. Nggak usah bilang, Aprisa jangan marah, Aprisa jangan sedih, jangan ngamuk dan sebagainya. Kayak, look, I get it. That was not pleasant. Kamu ngerasa disrespected. But you don't have to think, ya emang orang-orang itu kayak gini sama aku, memang kayak gitu, itu nggak perlu. Nah disitulah kalian nyetopnya. Nyetopnya adalah untuk tidak spiraling down ke emosi yang lebih lagi, atau pikiran lagi yang nggak benar gitu. Because most of the time what you think di situ is not true. That's not the ultimate truth gitu. Jadi sampai sini yang satu hal yang kamu bisa tanyakan ke diri kamu sendiri kayak, is it true? Ya benar, memang aku ngerasa disrespected, dan mungkin memang orangnya ini disrespecting aku gitu kan, karena dia ngambil jalanku dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang membahayakan, hampir nabrak mobilku, hampir nabrak motorku, aku hampir jatuh, aku kaget banget dan sebagainya. Yes, but that doesn't mean that I am a bad person. That doesn't mean that I don't deserve respect at all, that everyone is going to disrespect me, that it's confirming what I thought about myself dan sebagainya. No, you don't have to go that far. Dan disinilah kuncinya, managing your thoughts, not your emotion. Dan ketika kamu managing your emotion, kita balik lagi ke analogi yang laut tadi dan angin tadi ya. Ketika angin berhenti, laut juga nggak akan seberiak itu. Laut akan lebih tenang. Ombak yang besar itu tadi makin lama kalau nggak ada angin, ya udah tenang-tenang aja, berhenti, right? Dan kayak danau juga begitu ada angin dia kelihatan beriak, tapi begitu nggak ada angin, nggak ada thoughts yang mengombang-ambingkan airnya, ya diam aja, right? Gitu. Nah, di sini juga sebabnya kenapa it's very important to notice. Jadi instead of pada saat kamu experiencing emosi yang naik turun itu, instead of kamu trying to hold the water gitu, kayak yang diam laut, terus kamu pegangin gitu kayak yang wow, itu kamu akan akan makin heboh lagi gitu, karena anginnya masih dan kamu akan makin kewalahan gitu dengan emosinya. Atau itu jadi akan emosi yang bottled up gitu di dalam, begitu dibuka suatu saat dia akan tumpah. Wah, ya kan? Kemudian akan lashing out, akan ngamuk dan sebagainya. Jadi let that. Jadi ketika ini yang disebut, kalau kalian tahu human design, kalau kalian tahu riding the waves, tahu emotion, buat yang tahu-tahu aja ya, kalau misalnya enggak boleh skip tapi dengerin juga nggak apa-apa. Ini sebabnya kita dibilang riding the waves. Artinya ketika sudah ada wave-nya, ya kita kendarai. Kita nggak usah nambah-nambah, wow ada wave nih, aku lagi emosiku lagi naik turun, kemudian kita tambahin kan nggak gitu ya. Atau kita kipasin aja nih sekalian gitu kan, nggak gitu. Tapi kita ride aja, karena eventually ketika kita nggak ngasih makan anginnya, maka ombaknya akan turun dan makin lama akan makin tenang. Dan the faster kita bisa managing the thoughts, the emotions, makin cepat tenangnya gitu. Itu rahasia yang biasanya orang nggak tahu, makanya trying untuk managing emotion instead of managing the thoughts. Oke? Nah terus oke, Aprisa, tapi gimana caranya supaya in the first place kita nggak se-emosional itu?
Oke, gini caranya. Yang pertama adalah kalian harus tahu bahwa kita semua manusia itu punya air. Right? Kita semua punya emosi. Dan setiap orang itu emosinya beda-beda levelnya. Depth-nya beda, kemudahannya untuk ditiup beda ya. Kemudahan airnya untuk ditiup dan dibikin ombak itu beda. Yang kita perlu tahu adalah bahwa look, everything is always going to happen around you. People are always going to treat you something, do something about you, with you, then it doesn't mean anything about you. It doesn't mean anything about you. It doesn't change your worth. It doesn't change who you are. It's a reflection of them. Oke, apa yang mereka lakukan itu. So, itu dulu prinsipal yang kamu pegang. Jadi ketika ada itu, apapun itu, orang berlaku ini dan itu, pertanyaannya adalah are you going to feed the wind? Anginnya apakah akan kamu kasih makan? Jadi in the first place, kamu selalu sadar bahwa aku orang yang punya emosi dan aku akan ngerasain emosi. Dan pada saat aku ngerasain emosi, ada acceptance bahwa I know how to do this. At the beginning, you're going to fail. I'm gonna be honest with you, you're going to fail, then you're gonna catch it a little bit too late perhaps, but that's okay as long as you catch it. Yang penting adalah progress. Bukan perfection, tetapi progress. Kemudian habis itu, kamu sadari orang-orang akan berlaku apapun yang mereka mau, dan setelah itu, kamu bebas untuk memilih how to respond in your head. Emosi, pikirannya apa yang terkait itu? Are you going to agree with them ketika mereka disrespecting you, for example? Atau are you going to say that this doesn't mean anything about me? Yes, I feel triggered. Yes, I feel upset. Tapi kayak mungkin obatnya belum besar. But if you feed that, your emotion is going to be higher. Dan ketika emosinya sudah ada, tanda kutip kamu cuma perlu untuk tidak memberi makan itu lagi. So if that helps, kasih tahu aku di komen. Dan kalau misalnya kalian pengen ambil kelasnya, ada juga di bawah, ada bersahabat dengan emosi. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut tentang tarot juga, soalnya malu. Kalau kalian pengen belajar tentang tarot juga, ada linknya di bawah, silahkan kalian explore. Kalau kalian ada pertanyaan juga bisa hubungin aku di Instagram. Oke, thank you so much, dan I hope hari ini membantu kamu, especially buat kamu yang emosi. Kalau kamu punya teman-teman atau saudara yang emosinya meledak-ledak, kasih deh ini video yang penuh cinta buat mereka. Oke? Alright, dadah, thank you, dan sampai ketemu di video selanjutnya.